Di Grail itu $200. Gue beli waktu itu 35.000. Dulu emang artwork itu emang waduh. Gue punya 2 di jalur kaos band gitu. Karena emang gue ngerasain dari udah 10, 15 tahun, 20 tahun yang lalu emang tetap ya band itu tetap running apapun ya. gitu. Maksudnya dulu baru knowledge kita knowledge dulu baru nanti kita bisa berjualan. Ya belum tentu bisa juga maksudnya untuk jualan offline. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gue di Seven Sky Vintage Stocks. Di episode kali ini gue benar-benar happy banget. Kenapa? Karena di studio kita udah kedatangan sosok yang kalau di dunia kaos vintage itu beliau nih ibaratnya udah banyak banget makan asam garam, udah gitu debu karung, mungkin keringat pasar gitu ya. Dan dia kita juga kenal bukan hanya sekedar seorang seller, tapi udah jadi salah seorang saksi sejarah. Itu gimana kaos-kaos butut sampai akhirnya sekarang menjadi suatu barang yang punya nilai terbilang cukup fantastis. Nah langsung aja kita sama-sama sambut salah seorang seller senior di dunia perkaosan vintage kita pada episode kali ini. Malam Bang Pendi. Malam juga Bang. Gue mesti panggil Bang apa Bro nih enaknya? Bebas. Bebas aja. Bro aja kali ya. Oke, siap. Bro, mungkin bisa sedikit kenalin dulu ke teman-teman. Ya. Nama lo, terus mungkin Instagram, mungkin teman-teman mau tahu gitu ya. Oke bro. Nama gue Fendi, Instagramnya Fightback Store, tokonya di Pasar Santa. Toko di Pasar Santa, iya. Oke. Ada toko lain selain di Santa? Cuma itu aja, dulu sempat buka di Pasar Gembrong tapi udah enggak. Udah enggak, dulu di Pasar Gembrong. Sempat dua toko. Oke. Nah bro, boleh ceritain sedikit nggak awal kisah muasal gimana lo pertama kali untuk terjun di dunia khususnya penjualan kaos vintage ini ya, atau mungkin lo sebelumnya pernah bekerja di mana gitu ya, atau bahkan mungkin lo langsung terjun ke dunia dagang kaos vintage ini sendiri. Waktu itu sih sempat kerja 2001 tuh di sebuah distro Cynical MD di Jakarta Selatan. Oh pernah di distro. Iya, sempat kerja di situ, tapi emang saat itu gue udah jualan kaos band karena emang udah hobi kan gitu. Oh tapi statusnya kerja. Kerja di distro. Toko aja sih. Kerja. Tahun berapa tuh Bang? Itu 2001 sih, 2001. Berarti pada saat itu kalau distro tuh kaosnya kaos vintage atau bukan tuh Bang? Kalau distro lebih ke brand lokal sih sebenarnya. Brand lokal. Tapi saat itu emang ya gue udah jualan tapi emang masih namanya ya cara underground aja, hand by hand gitu. Saat itu kan belum ada media yang mumpuni ya gitu. Yes, itu 2001 berarti ya. Nah, abis 2001 itu gimana tuh sampai akhirnya lo nyemplung ke mencoba untuk mulai berjualan di kaos vintage? Apakah langsung jualan secara offline atau mungkin ada online dulu atau mungkin hand to hand dulu misalnya awalnya gitu ya? Kalau hand to hand sih udah mulai sebenarnya, saat itu udah mulai. Cuman ya paling kalau misalkan kan toko itu kan deket Bulungan, jadi kalau di event ada acara band, ada acara di Bulungan itu ya gue bawa kaos, kadang barter, kadang ya bawa tas ya, kadang jualan juga gitu. Saat itu udah saat balik kerja 1 minggu ada event di Bulungan ya mampir gitu. Oh jadi dari 2001 sendiri di samping memang lo kerja di distro, lo sendiri juga udah mulai jualan kaos-kaos secara sendiri. Iya. Oh itu kaosnya yang dijual kaos-kaus dari distro itu sendiri atau di luar atau mungkin? Oh enggak, itu lebih ke ya kaos second vintage, kaos second band maksudnya gitu. Oh kaos second band. Band impor gitu maksudnya. Band impor. Ya. Dan 90s gitu mungkin band-band 90s. Ya karena saat itu 2000-an awal ya gue pasti jualnya yang 90s gitu. Okay. 95 atau 90 ya mundur lah gitu, mundur ke belakang. Nah, iya. Boleh ceritain dikit gak sih Bang kondisi pasar atau kondisi market di saat lo mulai jual-jual baik itu hand to hand itu dibanding sekarang tuh gimana sih? Zaman dulu marketnya seperti apa sih? Kalau zaman dulu kan mungkin ya karena belum ada media sosial yang mumpuni, jadi paling lebih ke hand by hand, paling sisanya udah lebih ketemu kalau pas acara ketemu nih, udah ketemu pas acara jadi ntar sekali janjian lihat barangnya, lihat kaosnya gitu. Lebih ke situ sih. Oke. Gitu. Terus nyari barang zaman dulu tuh sesulit apa sih?
Maksudnya nyari barang kaos vintage ya? Ya, Kesulitan. sebenarnya sih dulu sebenarnya gampang karena kan waktu itu pas lagi tahun segitu itu ya pasar Senen lagi banyak-banyaknya gitu. Maksudnya Oke. emang ya itu kaos band tiap hari ada gitu. Lu mau milih yang genre apapun ya ada karena emang banyak banget barang itu dan itu barangnya barang Amerika, tag Amerika. Oh langsung Saat itu. bal Amerika. Nggak ada tuh istilahnya tag-tag dari negara apalah itu udah rata tag Amerika gitu. Jadi Amerika, kalau datang situ ya pasti dapat kaos band. Oh, Nanti ada yang ada 5 tahun mundur, ada yang 10 tahun, ada yang ya apa ada yang 80s, ada yang 90s ya. tapi di era itu berarti lu meyakini ya bahwa barang-barang itu di zaman itu tuh secara total tuh masih dengan keoriginalitasannya dia ya? Iya betul. Beberapa mungkin ada yang bootleg mungkin Eropa, tapi kan ya kelihatan banget gitu, kelihatan jelas banget. Oke. Gitu. Kelihatan Artinya dari kaosnya sendiri bisa dilihat ya. Iya, dan itu lebih gampang banget itu untuk tracing langsungnya gitu. Oke. Nah, Bang, ini kan kalau kita kan sekarang udah dimudahin dengan adanya website, Iya. Instagram gitu ya. Mungkin teman-teman juga zaman sekarang baik dia cari barang atau jual barang itu kan lebih mudah gitu Ya, ya. pasti lebih gampang. Lebih gampang. Nah, di era itu lu cara lu sendiri untuk hunting atau sourcing barang sendiri itu bisa diceritain nggak Bang? Teman-teman zaman dulu tuh seperti apa sih? Paling kalau hunting biasanya ya ketemu ya misalnya tongkrongan ini misalkan dulu sempat ada tuh di General Urip itu toko-toko kaset. Nah di situ ada komunitas anak metal. Nah jadi kalau misalkan nyari kaos metal berhubungan dengan metal kita bisa datang ke situ. Oh, Kayak itu dari sisi nyarinya. Ya nyarinya. Dari sisi jualnya? Jualnya paling ya di situ ada jual ada beli sebenarnya gitu. Oh, jual beli juga. Jual beli juga gitu. Ada CD, ada kaset dan lain-lain, ada kaos juga gitu. Itu jadi bicaranya kita lebih ke kayak satu tongkrongan komunitas lah. Iya. Tongkrongan komunitas. Itu biasanya dia zaman dulu tuh Selasa Kamis sore. Oh, Selasa sama Kemis. Oh, kalau tertentu waktunya. Kalau Sabtu Minggu itu di Jembatan Blok M 90-an akhir itu ya itu banyak orang pada nongkrong situ nyari barang, nyari CD, kaset, vinil, kaos itu di situ di jembatan atas yang udah iya. tempat JPO. Tapi kan Bang yang gue tahu ya. Zaman-zaman 90-an itu sendiri kan kayak di Blok M, di Melawai, di bawah Pasaraya itu juga udah mulai jualan kan. Udah ada. Ya kan? Udah ada saat Baik itu. yang dia jual yang dia berbentuknya karungan, betul ya Bang ya? Atau bahkan mungkin ada yang juga official tuh yang udah harganya zaman waktu itu terbilang cukup mahal udah sebenarnya. Ya saat itu ya sempat ada Pasaraya kan, Pasaraya sempat ada. Yang di bawah ya. Nah tempat gua waktu itu kerja 2001 pun udah ada 2003 itu ya kaos band impor tapi baru gitu saat Iya, itu. Udah ada sih sebenarnya. Ada nggak Bang, lu pengalaman lu dari dulu pernah beli-beli barang yang mungkin lu ngerasa dulu pernah beli barang itu misalnya, oh nih barang zaman awal gua main tuh, ini murah nih masih nih, yang sekarang tiba-tiba tuh nilainya udah fantastis ya sekarang. Lu masih inget nggak tuh Bang? Ada nggak lu punya pengalaman? Gue yakin pasti ada sih Bang. Ada berapa ya tahun lalu sih ya gue sempet dapat kaos dulu Chromex tuh Chromex. Near Death Experience Tour 93 apa 92 gitu. Tie dye. Tapi emang gue udah kecilan, udah dari size, udah tempur dah. Sempet laku di Grail itu $200-an. $200-an. Ya, gue beli waktu itu 35.000. Oh my god. 2001. Gitu ya? Iya, maksudnya makanya seru gitu maksudnya. Iya. Saat dulu dapat segini, terus bisa laku segitu gitu. Berarti itu dari tahun 91 tadi ya? Itu kaos turun 92 atau 93 pernah awal. Tapi gue dapetnya kan 2001 waktu itu. Oh, dapetnya Karena 2001. Ada yang jual nih. Tapi waktu itu masih muat kan, badan gue masih kecil kan. Terus terakhir ya udah mulai gak muat, terus iseng aja posting gitu kan. Wah laku. Postingnya baru-baru ini? Apa? Tahun lalu. Tahun lalu berarti 2001. 20 tahunan nih. Iya. 20 tahunan ya. 20 tahunan dari 35.000 menjadi $200 $200 kalau tahun itu pun lalu. karena kondisi tempur ya. Kalau misalnya nggak tempur bisa $500 atau berapa gitu. Wih. Karena kondisi emang ya udah namanya zaman dulu kan dapetnya ya seadanya lah gitu kan. Itu 2001 dapatnya di yang Senin Kemis itu, Selasa Kemis itu. Enggak, itu di jembatan Blok M. Oh di jembatan Blok M. Sekarang masih ada nggak sih itu Bang jembatan Blok M? Udah nggak ada sih. Udah, yang dagang situ udah nggak ada ya? Nggak ada. Sayang banget teman-teman. Nah Bang sebagai seller kaos band sendiri ya. Di samping lu kan jual nih. Iya jualan Lu harian. jual harian. Tapi sepanjang umur lu menjual. Ada gak sih juga lu mungkin tertarik ada beberapa mungkin yang
lu koleksi atau ini gue nggak akan jual? Ada, itu pasti ada. Ada ya. Untuk band yang gue suka banget ya kemungkinan sih kalau bisa jangan dijual lah, yang jual yang lain aja gitu ya. Maksudnya yang punya tapi emang ini bandnya gak terlalu suka ya udah gitu. Kalau yang suka sih bisa mungkin jangan lah karena emang ya Iya. memorable banget sih Memorable, gitu istilahnya. Nah ini kebenaran teman-teman episode kali ini Bang Pendi dari Fight Back Store, beliau juga berkenan untuk membawa sebagian dari koleksi-koleksi dia yang barusan kita bicarain, bahwa tidak semua barang-barang yang memang sepanjang dia menjual itu dia jual, tapi dia juga koleksi. Mungkin kita coba lihat satu-satu ya Bang ya. Ini menurut gue sih ya teman-teman, ini ya versi gue ya, opini gue ini cukup lumayan jarang terlihat. Itu nah ini salah satunya Bauhaus. Bisa cerita nggak nih Bang? Ini udah dapetnya dari teman-teman juga sih sebenarnya. Gawat. Udah lama nih dapat nih? Udah lama banget. Cuman waktu itu karena kondisinya dulu sempet dia punya toko, di tempat dia taruh toko, cuman ya beberapa ada yang noda-noda gitu kan. Tapi ya udahlah, namanya juga kaos lama wajar lah. Gitu. Ini 80s ya Bang berarti ya? Oke, 80s nih dari Bauhaus. Bauhaus tuh Ini 82. 82. Ini kalau sekarang lu tahu Bang value-nya berapa nih? Apa ya, mungkin karena emang mungkin ya lumayan sih ya, cuman gua nggak begitu jarang begitu ngecek sih ke kondisinya sekarang berapa, tapi emang harusnya ya agak lumayan lah harusnya. Lumayan ya. Karena emang udah tua gitu. Secara umur juga. Memang gue setuju sih. Jadi memang ada beberapa barang-barang tuh yang memang kalau memang kita niat untuk simpan, kadang-kadang kita juga nggak mau terlalu tahu berapapun Ngecek, harganya ya. Iya, lebih Karena kayak memang udah kita mau punya masih simpan ada kan. ya udah. Kalau dia pun naik ya syukur gitu kan. Karena emang basicnya emang ya buat kita simpan, buat kita simpen, nikmatin, buat pakai kita gitu kan, pakai. iya. Oke, ini salah satunya Bauhaus nih. Terus ada lagi, waduh, ini juga nih per jamnya nih juga. ada per jam. Ini bisa sebutin nih Bang, per jam yang mana nih? Ini lebih ke tour sih, tour ke Asia. Tur Asia. Ada Bangkok, ada Brisbane, ada Tokyo. Ini gue pernah lihat juga nih artikel ini nih, apa ya nama artikelnya lupa juga sih. Ini juga lumayan ya, nih walaupun kondisinya tempur, tapi artikelnya cukup lumayan jarang nih lumayan jarang teman-teman. walaupun kondisi tempur, tapi ya udahlah kita kan emang buat dipakai Bukan gitu. dipakai. Lebih ke buat pakai. Tapi ini ukurannya juga termasuk lumayan gede ya Bang? Ini gede nih L. Artinya lu juga untuk yang ukuran gede pun nggak masalah ya lu Nggak pakai masalah. juga Jadi ya? satu dulu kan gue ya badan gue ya small lah medium ya. Tapi saat itu dapat yang apa ya gue ambil aja karena kan gue suka ya udah, dan saat itu emang ya masih murah gitu. Oke. Itu udah nggak masalah sizing. Nah ini apa lagi nih Bang? mungkin kalau Waduh, ini emang ini ada yang nyelip nih di antara kaos-kaos band nih. Ini apa nih Ini Bang? ya mungkin karena gue suka basicnya suka tinju, dan ini adalah wasit Oh ini wasit Jasmine. Tyson Holyfield yang 1 dan 2. Oh ini wasitnya, gue malah Wasitnya. nggak ya wasitnya dia. Ya bisa dibilang rare lah, karena kan orang mungkin cuman punya ya bisa kaos tinju, ini kagak kaos wasit. Oh, ini udah jelas 90s nih. Ya, dan tagnya gua nggak kaleng-kaleng. Waduh. Blue Grab. Lengkap dengan copyright. Oke, lu pernah ngecek ini value-nya berapa? Ya masih ratusan sih, bisa ratusan $. Dolar ya. Cuman emang Lumayan. ya seru aja gitu punya kaos yang mungkin orang juga baru lihat, mungkin belum. Dan ini cukup rare nih. Ya bisa dibilang rare karena emang dia salah satu wasit legend juga walaupun udah almarhum. Iya. Gue pun sendiri baru lihat sih. Nah ini kaos apa lagi nih? Ini Stone Roses. Waduh, ini cakep banget sih. Walaupun udah kondisi tipis ya, emang Ini karena sih emang cakep bahannya banget tipis, sih. udah loose ya kan. Ini eranya era ini 90s 90s sih, ya. 90s ya. Tentu ada ya. copyrightnya. Iya. Walaupun udah emang bahan aslinya emang tipis, udah loose gitu kan. Oke. Jadinya terlihat belel, terlihat belel. Yes. Tapi ini kayaknya bukan cover nih. Enggak, bukan, ini cuma foto personil aja sih. Iya personil ya. Oke. Ada apa lagi nih Bang? Nih koleksinya teman-teman gawat-gawat. Ini The nih. Cure ya. Waduh. Putih. Orang kalau hitam mungkin di reprintnya banyak yang hitam. Iya, Kalau yang putih tuh bener. ya lebih keren aja, kaos putih tuh lebih Iya. Ini tagnya apa Bang? FOTL. OTS. Saya juga L. L ya. Sini nih Bang. Mungkin teman-teman mau lihat nih. Waduh, gawat sih. Oke. Ini udah lama tuh Bang The Cure lu pegang. The Cure udah lama, udah ya 15 tahun lebih sih. 15 tahun. Lebih. Lebih ya. Ya 15 tahun lebih. Pernah ada yang nawar? Ya mungkin orang yang tahu, maksudnya
mungkin ada orang yang suka tapi kan dia tahu gue pakai ini. Mungkin dia taunya ya ini bakal kayak mungkin nggak bakal jual jadi nggak bakal nanya. Oh. Mungkin beberapa ada ya cuma nanya iseng doang gitu tapi emang karena orang yang pernah kenal pasti tahu kalau yang gue pakai susah untuk dijual. Tapi kalau misalnya ada orang yang memang istilahnya dia berani bayar gitu, lu sendiri ada kepikiran untuk ayo udahlah lumayan gue jual aja apa gimana? Kayaknya enggak lah mungkin kalau emang itu paling ya jual yang lain aja gitu maksudnya masih ada kaos-kaos lain yang ya maksudnya yang lebih yang untuk dijual gitu karena emang ya suka banget sih emang The Cure gitu. Nah jadi pemirsa teman-teman di rumah ini salah satu menurut gue highlight yang cukup bagus. Jadi walaupun Bang Pendi sendiri seorang seller, tapi ternyata yang namanya kaos vintage apalagi hobis yang dia memang benar-benar suka atau benar-benar nyenengin itu belum tentu dia mau jual gitu. Nah itulah bedanya mungkin pedagang yang hanya berpikir hanya untuk mencari keuntungan gitu ya Bang ya. Atau bahkan mungkin memang pedagang juga yang mungkin Bang Fendi salah satu menurut gua lo penikmat jadinya bro. Ya penikmat juga karena emang suka band gitu makanya. Gitu ya. Iya jadi gak semua notabene harus gue jual gitu. Iyalah kalau dijual semua terhabis. Habis. Nah ini apa lagi nih terakhir nih. Nah kalau ini yang paling wah ini emang favorit gue sih. Ini adalah Mosquito Head. Mosquito Head, Misfit Misfit, Push Head. Dan menurut gue Mosquito Head itu ya bisa dibilang satu tingkat di atas kaos. Iya. Itu menurut pendapat gue pribadi. Iya. Beda-beda lah. Dan ini emang salah satu karya. Wah yang apa yang bikin Misfit ini spesial buat lo nih Bang? Ya pertama mungkin ya gue suka bandnya. Terus kedua emang artwork itu emang waduh gokil. Dan ini emang gue punya dua ya emang bener-bener handmade jadi ya beda. Lu punya dua ini? Yang satu masih ada? Nah, satu ada cuman ya terakhir sih emang agak sedikit apa dry rot gitu tapi nggak apa-apa maksudnya. Karena memang ini handmade jadi emang dia satu persatu gitu jadi nggak bakalan sama satu dua kaos tuh nggak bakalan dua Mosquito itu nggak bakalan sama hasilnya. Manual gitu. sih. Ya. Manual banget dan sekarang juga orang bikin nggak ada yang secanggih ini gitu dimanapun. Iya. Belum ada yang dapet yang bener-bener sama kayak gini. Bikin bleaching kayak begini tuh belum bisa dapet. kena ya. Belum dapat. Emang gila zaman dulu maksud teknologinya. Padahal zaman dulu. Oke. Nah bro. Gue pengen tahu deh, mungkin teman-teman juga penasaran ya. Di tengah misalnya lu jualan, tapi lu juga nih ada beberapa kaos yang gue harus simpen nih gitu ya. Terus gimana sih cara lu nyimbangin gitu ya, misalnya antara idealisme lu, gue suka nih kaos dengan misalnya gue harus jual untuk mencari keuntungan, tuh gimana sih? Itu kan kadang-kadang sulit ya bro. Iya betul. Misalnya gini, aduh nih kaos mau gue jual tapi sayang. Tapi juga ibaratnya gue juga seorang seller. Nah lu gimana kalau lu sendiri sebagai senior seller. Cara nyimbangin lu atas psikis yang seperti itu tuh. Karena gue yakin juga pertanyaan gue cukup mewakili teman-teman. Even teman-teman seller lain ya. Nah itu lu gimana sih? Mungkin ya lebih ke ya apa ya. Nah sejak pandemi ini kan gue agak sedikit mengerucut nih. Maksudnya yang benar-benar gue suka oke gue pisahin. Nah misalkan yang sedang atau nggak terlalu ini ya itu bisa lah itu gue jual pada akhirnya. Jadi pada akhirnya lebih ke ya lebih mengecil aja gitu. Oh jadi lu sendiri ibaratnya untuk barang-barang yang emang lu seneng apa memang lu sengaja pisahin ya? Ya sebisa mungkin jangan dijual. Maksudnya kalau mau dijual kan bisa dengan band atau itu yang lain gitu sebisa mungkin. Sebisa mungkin. Iya. Tapi dengan ibaratnya kalau gue lihat lo ada yang nyimpen sampai 15 tahun begini berarti lo udah cukup bisa ngendaliin ya. Ya bisa dibilang gitu. Mana yang emang lo harus jual, mana yang lo harus simpen ya. Iya misalkan emang gue emang gue basicnya emang ya dagang jadi emang ya tiap hari emang berapa minggu sekali emang pasti datang barang baru gitu. Jadi ya harus muter gitu. Oke. Nah lu sebagai seller senior ya. Gimana sih cara lu sendiri nentuin misalnya harga jual dari sebuah kaos ya. Misalnya apakah mungkin berpatokan dari market luar atau mungkin dari kan sekarang tuh banyak tuh beda tag, ibaratnya ada beda tag tuh bisa harganya tuh selisihnya lumayan jauh. Nah lu sendiri sebagai seorang seller tuh gimana lu punya patokan untuk nentuin harga jual gitu ya? Paling kalau gue sih lebih ke
gue harga dapat awalnya berapa gitu kan. Terus dan gue lihat nih tag yang ini biasanya harganya segini gitu kan. Mungkin lebih ke situ sih. Patokannya dari mana tuh? Apa dari market luar atau mungkin market kita yang beredar? Kalau untuk yang 90s mungkin oke kita bisa lihat keluar. Tapi kan kita lihat keluar itu harga yang soldnya berapa, bukan harga open ya kan. Oke, Kalau untuk luar. Oke, Kalau oke, untuk oke. dalam ya paling kita lihat aja saat ini yang tag ini misalkan lakunya berapa kan bisa kelihatan lah gitu, ketahuan lah gitu saat itu. Tapi itu kan ibaratnya sold price di luar dengan tingkat daya beli di luar. Iya tahu. Nah, apakah lu juga istilahnya di sini memaku harga itu sesuai sold di luar dengan mungkin tingkat daya beli kita kan mungkin nggak Enggak sih tetap besar beda. di luar ya. Tetap beda kalau tetap itu beda sih. ya, Tetap beda berarti ya. ya. Tapi itu hanya dijadiin satu patokan aja ya. Patokan sold. Kalau orang kan kebanyakan bilang, wih ini dijualnya segini, itu kan harga open bukan sold ya kan. Jadi kan kadang kan open sama sold itu kan terkadang berbeda jauh. Iya sih, benar-benar juga sih. Orang banyak ketipu di situ, maksudnya banyak yang Itu seolah-olah itu dijadiin patokan. iya, segini nih. Ini Padahal bukanya segini gitu itu ya. kan harga open. Yang soalnya kita nggak tahu berapa Bener, kan. pertanyaannya laku nggak? Nah itu dia. Orang banyak yang terkecoh di situ gitu. Iya. Nah, Gitu. terus gini nih Bang, sebagai seorang seller nih kadang-kadang ya, Iya. kan kita kan namanya menjual tuh kadang-kadang momen juga menjadi satu lumayan kesempatan ya. Iya itu pasti kalau kaos band. Kaos band ya. Iya. Nah, sesering apa lo jual kaos misalnya manfaatin momen-momen katakan belum lama nih kan si Oasis comeback nih misalnya gitu ya. Nah, lu sesering apa lu ngelihat momen-momen itu pada saat lu ngejual suatu barang gitu misalnya? Ya sebenarnya intinya ya misalkan ada band mau main di sini nih gitu kan. Itu udah pasti ya bakal berapa bulan sebelumnya udah pasti bakal orang yang nanyain, "Bang, ada kaos ini enggak?" Itu berpengaruh banget itu. Pengaruh ya. Iya, berpengaruh Dan tentunya lo isu-isu kayak begitu harus lu tahu berapa harus tahu ya. Kalau bisa tahu secepat mungkin misalkan 6 bulan yang sebelumnya atau apa, jadi kita udah bisa lu udah nyiapin, bisa hunting tuh ya. Iya gitu, soalnya emang itu ya momen gitu ya udah gitu, Iya, emang harus dimaksimalin kalau buat seller. Iya. Itu ngaruh banget sih. Oke. Pernah nggak nih Bang lu selama dagang ada ibaratnya kan kita di dunia kaos tuh misalnya apalagi kalau misalnya kita back hunting ataupun kadang dari satu bal gitu ya, dapat satu jackpot gitu ya. Katakan misalnya ibaratnya tuh harganya tuh masih terbilang relatif murah gitu loh. Tapi gue juga nggak yakin sih, masih ada nggak sih yang kayak gitu? Maksudnya kaos-kaos band tuh yang harganya relatif terjangkau. Kita bicara vintage ya Bang? Iya. Masih ada nggak sih? Iya sebenarnya ada, asalkan kita rajin hunting. Jadi ya beberapa pedagang juga kan taunya modal segini, ya udah dipukul rata. Nah kalau kita lagi bentung bisa dapat gitu. Oh, Itu bisa itu masih biasanya mungkin Bang kan. lu sebagai seller senior ya, untuk lu bisa dapetin istilahnya katakan barang-barang yang masih relatif murah itu, sourcingnya masih tetap di dalam negeri atau lu cari ke tempat lain atau? Kalau mungkin gue lebih ke dalam negeri karena kan emang posisinya kan sebelum ke pasar ya gue hunting gitu kan. Oh, sebelum di pasar? ya maksudnya ya ntar kita sebelum ke pasar sebelum buka toko ya gue kadang kalau ada waktu hunting dulu kan. Dan kadang situ juga kan kita hunting pelan-pelan. Karena masih suka dapet sih karena kan emang ya kalau untung mah kan ya nggak gimana maksudnya dimanapun bisa dapat lah. Kalau bilang ya dapat jackpotan gitu masih ada sih, masih dapat. Tapi memang ujung akhirnya sih ya Bang ya siapa yang rajin sih ya. Nah itu sebenarnya yang rajin sih. Kalau lu malas sih lu jangan pernah berharap dapat jackpot itu. Gitu Itu ya. intinya. Kecuali lu punya duit banyak ya beda lagi gitu kan. Tinggal want to buy. Bisa. Kalau misalkan lu mau ya dapat yang nice price ya lu harus keringetan. Mau nggak mau gitu. keringetan ya. Iyalah itu harus. Itu udah pasti, hal yang pasti. Tapi setuju nggak Bang? Mau gimana juga, walaupun kita hunting, tetap hubungan atau relasi itu juga nomor satu ya. Tetep lah itu mah ya. Ibaratnya kan kita untuk bisa dapetin barang-barang murah tuh kita juga harus relasinya luas ya. Iya makanya kalau misalkan itu ya udah ntar suka ada yang bocorin. Tuh ada yang situ dapet itu mau gak bayarin. Coba lihat ya udah. Ketemuan, lihat lebihin segini nih, oh udah lumayan gitu. Maksudnya karena kan dia tahu ya gue dagang ya udah gitu. Oke. Ntar dia nyari lagi. Kadang info itu di sana ada itu. Mau gak gitu. Iya artinya banyak yang ngasih info Banyak gitu info karena ya. kita harus jaga silaturahmi lah biar bisa dapat info-info kayak gitu. Oke. Nah bro, kalau di dunia perdagangan kaos vintage ini sendiri, lu kan udah cukup, ngomong-ngomong udah berapa lama di Pasar Santa? Pasar Santa tahun ini 10 tahun. Wah luar 10 years. biasa, satu dekade ya. Wih congratulations, satu Tahun dekade ini. ya. Iya nggak kerasa. Iya mudah-mudahan tetap eksis ya bro. Amin, ya. amin. Tambah berkembang, tambah maju, mudah-mudahan tokonya nambah. Amin Nah, amin. sebagai lu pedagang lama ya bro, lu sendiri punya pengalaman nggak? Misalnya
mungkin ini juga bisa sebagai pengalaman lo atau mungkin juga bisa sebagai saksi sejarah dan mungkin juga ada beberapa teman-teman kepengen tahu sepanjang lo dagang ini ada nggak sih kaos-kaos entah dia genre band, anime atau apapun gitu ya movie yang memang perputarannya tuh terbilang cepat gitu ya dan kaos-kaos apa yang perputarannya agak lambat gitu ya. Nah sepengalaman lo dagang. Sebenarnya sih kalau yang untuk yang cepet-cepet ya gue bilang tadi itu lebih ke momentum. Misalkan besok band yang mau main misalkan di Purple, nah pasti saat-saat sekarang gue banyak nyari di Purple. Lebih ke situ sih. Kalau untuk apa percepatannya gitu. Ya mungkin kalau misalkan udah film ini nih mau rilis atau di ini, nah mungkin itu banyak orang juga yang nyari untuk ini gitu. Sebenarnya sih lebih situ, lebih sering kayak gituan gitu. Berarti lagi-lagi ke momen dong. Momen lebih sering dulu sering gitu. Sering waktu itu sempat kejadian yang Ari Lasso beli itu kan. Iya. Itu Apa The Jim Doors, Morrison? Jim Morrison itu kan itu saat itu orang langsung nyari gituan semua gitu. Ada ini Jim Morrison nggak? Ada The Doors nggak? Itu di lokal ya maksudnya. Iya. Langsung kena gitu dampaknya. Berarti berasa satu banget. momen, yang kedua mungkin endorsement. Nah bisa juga kalau itu. Endorsement ya. Ya kalau emang dia di endorse ya bisa. Iya. Bisa jadi juga. Artinya ada satu kaos yang memang ada public figure yang pakai itu juga jadi satu ini ya. Tapi kalau di luar dari itu sendiri dalam keadaan normal, lo ngeliat nggak sih dalam lo dagang nih? Kan namanya kita dagang ada ya kaos-kaos yang misalnya, oh ini cepet nih gue jualan ini, oh yang ini agak lambat. Nah yang lo rasain tuh misalnya kalau kaos vintage tuh apakah kaos band atau kaos movie, kalau band apa gitu. Nah lo ada nggak misalnya kalau ini? Kalau itu mungkin karena gue kan emang biasanya emang lebih jual kaos band ya. Nah emang sempat kemarin kan sempat ya waktu itu emang toko masih gabung kan sama kaos yang bukan band. Oke. Nah akhirnya ya beberapa emang ya agak susah untuk jualin karena emang ya orang taunya nyari ke toko gue ya lebih ke kaos band. Emang kan sejak kemarin habis lebaran, nah gue buka toko satu lagi. Jadi biar itu buat yang bukan band. Jadi orang saat itu nyari yang bukan kaos band ya toko yang ini. Kalau ini buat yang band gitu. Oh berarti di Santa nih ada dua nih? Ada dua. Oke. April tahun lalu itu buka. Jadi itu bukan buat band. Bukan gitu. band. Nah, tapi tetap ya kaos band tuh perputarannya jauh lebih cepat ya. cepet tuh gue ngalamin maksudnya emang ya band ya nggak bisa bilang dari ya udah 10-15 tahun yang lalu pun memang ya tetap running gitu. Maksudnya makanya gue tetap jadi jalur kaos band gitu. Karena emang gue ngerasain dari ya udah 10-15 tahun 20 tahun yang lalu emang tetep ya band tuh tetap running apapun gitu maksudnya gitu. Kalau spesifik bandnya sendiri bang ada nggak lo misalnya band ini nih yang cepet nih kalau lo jual nih? Ya mungkin band-band yang umum aja mungkin ya. Misalkan contohnya misalkan ya apa namanya ya Oasis, Blur, Britpop, maksudnya Morrissey mungkin lebih ke situ sih. Bang orang-orang umum pada umumnya gitu. Ya, tapi ada juga yang nyari yang aneh pun ada yang bini gak bang? Nggak ada gitu. Tapi jadi seru akhirnya kalau ada gue beli gitu. Jadi lebih iya. Jadi seru kita gitu. juga dapat info dari buyer sendiri ya. Ada juga bang, wah itu band susah. Iya, ya kalau mau dong bang gitu. Kayak Interpol apa maksudnya beberapa band yang susah juga suka ada yang request itu orang-orangnya gitu. Nah Bang Pen, lu sebagai seller ya. Iya. Apalagi lu udah cukup lama dan gua anggap lu seller senior. Ada nggak sih perbedaan yang cukup mencolok dari seller yang katakan old school dengan seller-seller ya katakan teman-teman seller yang mungkin generasinya di bawah gitu ya. Ada nggak perbedaan yang paling mencolok apakah dari cara dia jual atau cara dia hunting atau apa? Menurut opini lu sendiri seller-seller old school dengan seller-seller sekarang perbedaan yang paling nyolok apa sih? Mungkin dari cara jualannya sih ya gitu. Kalau ya maksudnya kalau anak yang sekarang itu kan emang udah aktif segala macam tuh, maksudnya udah di marketplace ini. Kalau yang lama mungkin lebih udah paling itu aja gitu, nggak terlalu pilihan untuk marketplace-nya nggak begitu banyak gitu. Paling lebih ke situ sih. Gitu. Itu ya, yang paling nyolok ya. Paling nyolok itu, ya. Beda dari situ emang ya ketahuan beda banget lah gitu. Oke. Pilihan marketplace-nya. Iya. Bang lu bisa kasih opini dikit nggak? Karena lu terbilang seller yang udah cukup lama ya. Jadi pendapat lu soal reprint, kaos reprint apa itu karena lu menjual kaos-kaos vintage yang katakan notabene original gitu ya. Itu cukup mengganggu aktivitas usaha lu nggak kaos reprint ini sendiri? Ya kalau reprint itu atau menurut lu ini menjadi satu lahan usaha lain lagi yang mungkin di luar dari original gitu? Kalau itu kaos reprintnya official sama lisensi sebenarnya sih fine-fine aja. Karena kan ya orang nggak selama juga bisa untuk beli yang harga yang kaos-kaos per print itu kan, yang kaos-kaos yang
90s atau apa. Jadi saat ada ya itu sebenarnya solusi buat orang yang pengen artikel itu ya dengan harga yang lebih murah gitu. Lebih Kan sekarang kan murah, banyak tuh di mall-mall ada kan lisensian dari itu kan Iya, gitu iya, dari iya. berapa dulu lisensinya kemana gitu ke siapa dan ntar dia itu sebenarnya sih menurut gue sih fine aja gitu maksudnya Fine-fine selama aja itu ya. masih license sama izin lah itu. Izin ya. Nah, sebenarnya fine aja. Oke. Banyak gak sih Bang teman-teman di dunia perkaosan vintage tuh baik seller ataupun mungkin juga mungkin penggemar kaos vintage yang suka nanya sama lo tingkat keoriginalan nih kaos misalnya nih Bang nih fake apa bukan? Ada sih berapa 2 hari yang lalu ada orang saya temen ini mas mau cek lagi tuh, aduh Dia datang ke toko atau enggak. lewat DM sih. Instagram Karena orang luar berarti kota, ya? orang luar kota. Mungkin kalau misalkan orang sini mungkin datang lihat langsung gitu. Orang luar kota emang, wah nggak berani sekarang cek lagi karena kacau. Begitu emang oke. istilahnya posisi apa sih? Fake sama itunya wah udah mirip banget secara kalau dari foto ya. Mungkin kalau kita unboxing langsung ya bisa lah kelihatan gitu. Misal lebih fix gitu dibanding cuma dari foto gitu. Iya. Itu lebih bahaya untuk bilang ini fake atau enggak. Mending lihat langsung gitu, datang ke toko ya kita lihat nih, janjian dulu ya udah kita unboxing gitu. Oke. Itu lebih seru lah, lebih seru. Lebih fair ya. Gitu. Lu kan tadi bilang udah cukup lama ya di perdagangan kaos vintage ya. Nah tentunya mungkin teman-teman sebagai sama pedagang yang mungkin juga baru memulai tuh kepengen tahu nih Bang. Misalnya gini ya, ada nggak sih lu titik tersulit selama lu dagang karena dianggap wah jualannya barang bekas gitu atau barang butut gitu ya. Nah ya tapi kan nggak berlaku untuk sekarang. Kalau sekarang kan vintage sudah cukup punya kelasnya sendiri ya. Iya betul. Nah tapi kan lu sebagai seller lama nih pernah nggak ada satu titik sulit bahwa wah ini agak sulit dagang ini gitu. Ya pernah sih waktu pas di pasar ada ya ibu-ibu gitu atau bapak-bapak gitu kan. Mas jual apaan? Kaos apaan? Saya kan mas. Terus langsung dia kayak agak gimana gitu kan. Aku bilang mungkin emang dia mungkin nggak terlalu aware sama itu kali. Itu kan berapa tahun yang lalu. Tapi pas udah pandemi ini sih orang ya jadi ya udah biasa aja gitu. Oh, udah biasa. Udah nggak masalahin second apa enggak. Orang udah mulai ngerti gitu. Gitu. Oke. Nah tadi kita bicara barang-barang katakan yang fake ya. Ya. Nah, lu sendiri selama berdagang kan pasti punya banyak pelanggan. Cara lu sendiri untuk ngeyakinin pelanggan-pelanggan lu bahwa apa yang lu jual tuh original 100% gimana tuh? Ya paling gue tinggal, misalkan dia naksir kaos tersebut nih, ya udah gue bilang nih tagnya print, tuh ada copyrightnya, ada ininya, nanti bisa dicek langsung lewat ya internet lah, bisa di browsing gitu kan. Nah ini ya sebenarnya gampang sih tinggal itu aja gitu, setelah lebih ke situ, nanti baru kita lihat ya bahannya gitu kan, terus sablonannya gitu. Di tahun ini ya sablonan mungkin begini, bahannya begini gitu. Pernah nggak sih kalau yang namanya buyer tuh sampai ada yang nanya, ini kok kaos mahal banget sehingga lu harus ceritain kenapa ini kaos jadi mahal? Sering sih di pasar beberapa orang ada yang itu, yang terutama sih lebih yang ke ibu-ibu bapak ya, kok ini mahal banget sih. Oke. Saya bilang ini kaosnya tahun 90-an, kaosnya udah ya bisa bilang udah sedikit lah gitu. Makanya harganya agak beda dibandingin kaos yang reprintan gitu bilang gitu. Tapi beberapa ada yang ngerti, beberapa juga ada yang ya biasa aja gitu. Biasa aja. Tapi gue selalu edukasi sih kalau ada datang ke toko tuh selalu gue edukasi nih, bandnya ini nih. Ya kalau bisa juga dengerin lagu jadi kan enak pas saat lu pakai kosel lu tahu bandnya itu lebih seru begitu kan. Nah beberapa selalu gue kayak edukasi kayak gitu, masalah nanti dia dengerin apa enggak ya itu urusan dia, tapi kan saat itu gue pasti selalu berusaha untuk lu ngomong kayak gitu. bertanggung jawab untuk ibaratnya menjelaskan apa yang lu jual ya. Iya sih, tapi pernah ada yang ribet nggak? Maksudnya karena mungkin ini nilainya cukup mahal gitu ya, sehingga ribet gitu. Lu ngeliat ini ribet banget. Mungkin kalau itu paling lebih ke online ya. Kalau datang ke toko sih. Oh kalau online. Online misalnya yang DM nih, Mas ini kok mahal sih gini? Kasih tahu gini. Terus kan, ya udah kasih tahu kita terangin gini. Ya udah gitu. Kalau dia yakin mungkin ya langsung beli. Kalau enggak mungkin ya nunggu besok atau lusa. Tapi kalau datang ke toko sih jarang lah. Karena emang kan langsung gue aja kasih tahu, gue edukasi gini. Gitu nih kaos ini gitu. Gue penasaran deh, berapa persen sih orang yang datang ke toko lo tuh yang kan lu bisa ngelihat nih, iya, bisa ini kelihatan lah. Seller atau end user gitu. Secara komposisi sepanjang lu dagang lu lihat antara seller dan end user seberapa banyak sih perbandingannya mereka? Kalau di pasar santai lebih banyak kan end user sih. Oh end user ya? Bisa sekitar user itu bisa sekitar
60 atau 70 sih. Banyak juga ya. Karena anak sekolah gitu. Ya mungkin anak sekolah juga ada, anak kuliahan gitu. Maksudnya ya gue ngobrol gitu kan emang gue gak jual bang yang buat kepake. Banyak ngomong kayak gitu. Maksudnya emang dan ini tanpa gue tanya pun langsung bilang ini buat kepake bang. Makanya gue nyari yang size gue gitu. Iya. Gitu. Nah Pen, cara lu sendiri, berarti kalau lu bilang tadi anak-anak sekolah ya. Soalnya banyak maksudnya. Sekolah ya. Banyak. Ini maaf ngomong kan ya sekarang kalau untuk klasifikasi anak-anak yang masih sekolah. Kan untuk membeli sebuah kaos vintage itu kan memang cukup mahal ya. Nah dia sendiri klasifikasi beli kaos vintage-nya tuh di range harga berapa tuh bang? Paling kalau yang anak SMA itu lebih ke faktor dia suka desainnya nih, bandnya suka. Paling ya udah lebih ke faktor ya paling dia nyarinya yang ada harga segini gak bang? Ya paling kalau itu paling gue kasih yang reprint official license gitu. Lebih ke situ reprint sih. official license. Ya lebih ke situ sih karena emang gue kasih tau nih kalau yang ini harga segini. Tapi kalau yang ini harga segini. Ya ini mungkin itu lebih masuk gitu kan. Iya. Lebih ke situ. Yang penting kan ya gue mengedukasi untuk officialnya gitu. Official license-nya lebih ke situ gitu. Walaupun dibilang nah ini kan begini bang, ya gue terangin gini gitu. Kalau untuk yang vintage harganya ya harganya lumayan. Tapi kalau untuk yang ini ya ini official juga, license, reprint tapi harganya lebih murah gitu. Paling gue kasih tau gitu. Tapi gue setuju sih bang, sebab gini kemarin tuh sempat ada ngobrol juga ya dengan salah satu narasumber sebelumnya. Memang vintage ini kan atau kaos ini dia akan terus abadi gitu ya. Tatkala dia bisa turun, ya maksudnya tuh regenerasi. Iya. Nah sementara untuk kita bisa nularin ke regenerasi yang lebih di bawahnya lagi ya. Itu kan mesti pelan-pelan juga ya bang ya. Pasti. Di tengah mungkin harga kaos yang udah cukup fantastis ya. Jadi memang menariknya bahwa lo sendiri di toko itu cukup juga menyiapkan barang-barang yang cukup terjangkau ya buat kalangan mereka ya. Dan itu terbilang official, tis atau modern biasanya kebanyakan. Banyakan sih ya itu banyakan memang karena mau untuk yang gue jualan di pasar. Jadi emang ya lebih nyari ke yang official license yang reprint gitu. Reprint, tapi itu kan memang official. Jadi tahunnya 2022 atau 2023. Jadi yang itu lebih ini sih dan lebih terjangkau harganya gitu. Oke. Sebagai seorang seller, lo bisa prediksi nggak nanti kaos apa yang mungkin ke depannya dari sisi value akan cukup punya nilai meledak misalnya gitu loh. Sepanjang lo dagang kan mungkin ada beberapa penglihatan lo, oh nih kaos-kaos tertentu nilainya bisa fantastis nih. Nah untuk saat ini lo sendiri punya opini nggak bang, pandangan, wah nih suatu saat nih kaos akan bisa meledak nih. Nah itu kaos apa misalnya gitu. Kalau itu mungkin lebih ke ya band-band yang nggak jauh beda sih dengan yang tahun-tahun sebelumnya sih gitu. Oh masih dengan masih yang ya, sama dengan gitu ya. Mungkin beberapa mungkin ada yang mungkin karena faktor mau dipakai sama siapa nih. Nah itu mungkin bisa naik gitu. Lebih ke faktor itu sih. Maksudnya untuk yang lebih ini. Yes, faktor itu ya. Lebih faktor sama dipakai sama vokalis ini nih. Nah itu bisa lumayan gitu. Bang, kalau suatu saat nih dunia ya trennya berubah. Lo akan tetap mempertahankan jualan kaos band vintage atau mungkin ada pemikiran lain? Ya gue sih pengen tetap ya, tapi gue sih yakin tetap aman lah. Harusnya sih aman-aman aja sih menurut gue ya. Kayak keyakinan gue gitu maksudnya. Ya semua pedagang pasti berharap sama ya. Pasti. Oke. Lo punya tips nggak bang buat misalnya kita nih punya banyak teman-teman seller ya, baik yang juga mungkin ada yang senior atau mungkin ada yang baru-baru ya. Nah sebagai pedagang senior yang udah cukup lama, lo punya tips nggak berbagi ke mereka gimana sih supaya mereka dagangnya tuh nggak hanya seasonal, hanya sewaktu, tapi bisa ibaratnya eksis juga seperti lo gitu. Nah itu ada kiat-kiat tertentu nggak? Paling untuk orang baru-baru mungkin ya pertama ya kita harus ya banyak belajar ngeliat-ngeliat di Instagram dari website dan lain-lain. Kita harus tahu nih gini-gini. Pertama harus tahu itu dulu sih, edukasi dulu. Jadi awalnya harus tahu itu dulu baru knowledge dulu baru nanti kita bisa berjualan. Cuma kan orang sekarang pengennya simpel, jualan online kan. Jadi ya kalau untuk seasonal susah juga gitu kan. Maksudnya emang kebanyakan lebih ke online gitu kan. Dan orang yang online tuh ya belum tentu bisa juga maksudnya untuk jualan offline gitu. Iya. Dan itu udah terbukti. Itu udah terbukti. Nah, lu punya kiat nggak tuh bang? Biar orang tuh istilahnya tuh dagang tuh, wah gila kalau gue ngeliat si Pendi awet banget ya di Santa, kok dia masih terus bisa bertahan.
Ada tips nggak tuh Bang? Lo? Ya pertama Apa memang, sih cara lu ya, gitu ya? pertama memang harus fokus dan harus sabar gitu. Karena kan Fokus itu dan proses. sabar. Oke. Itu harus proses, maksudnya proses panjang. Kalau untuk dari nol itu memang proses panjang gitu. Itu. Termasuk ini nggak Bang? Mungkin juga varian harga juga ya supaya bisa menjangkau Ya bisa banyak bisa orang. semua. Jadi bisa anak sekolah bisa beli yang misalkan yang 200 ribuan, terus yang ini ya maksudnya emang harus harus ada varian harganya, yang Varian sedang, harga, ya. yang murah, yang agak lumayan gitu. Sedang, murah, lumayan. Official gitu ya. Ya. Oke, nah ini menarik nih tips-tips dari seorang seller senior kita. Nah, Bang Pendi, ini kita obrolan cukup menarik. Ya. Cuman ini ada sesi di mana kita sesi yang udah mendekati di ujung. Ya. Gua ada mau tanya-tanya tentang quick question ya, pertanyaan cepat untuk lu sebagai pedagang. Kalau gue harus tanya di 2 pertanyaan, kualitas atau kuantitas? Kualitas. Misalnya lu jual banyak untung tipis atau jual sedikit untung tebel? Gue lebih ke kualitas sih kalau untuk kaos band ya. Kualitas ya. Iya. Jadi berarti jual dikit untung tebel dong. Maksudnya ya kita kasih tahu bahwa ya kondisi begini-begini nih gitu, lebih ke kualitas sih. Jadi kita harus jujur, intinya jualan harus jujur. Kalau emang ada yang miss, ada yang minus atau apa ya kita kasih tahu gitu. Oke. Intinya harus jujur. Jujur ya. Ya jujur sih. Ya. Lu sendiri lebih milih pelanggan lokal atau bayar luar? Kalau untuk di pasar sih ya mungkin ya lebih ke lokal. Tapi kalau gue juga kan emang ada marketplace luar juga nih. Itu kan beda lagi gitu. Oh beda lagi. Maksudnya, Lu juga jualan nggak hanya offline ya? Ada yang ngurusin, ada yang ngurusin untuk marketplace luar ada gitu. Oh ada divisi lain. Ada yang ngurusin, jadi emang dia khusus buat yang keluar gitu. Yang kayak yang tadi gue bilang Kromex itu kan lakunya keluar. Ini di luar dari katakan Instagram ya? Maksudnya? Ya, bukan. Marketplace luar. Marketplace luar. Oke. Untuk hunting barang. Lu lebih seneng hunting di pasar atau ke teman-teman sama kolektor? Dua-duanya sih sebenarnya. Dua-duanya ya? Iya. Dua-duanya ya? Ya kalau teman kolektor kan ketahuan, wah dia punya ini gitu. Kalau pasar kan lebih greget, kadang kita hunting, wah dapat ini nih. Terus dapat apa ya? Nah ini Snell gue dapat. Iya. Itu di deretan kaos-kaos Korea, wah ada ginian gue bilang. Yang kaosnya hitam, tulisannya hitam. Oke. Jadi orang gak ada yang tahuan itu kayak gitu. Iya. Gila, jadi seru gitu maksudnya. Serunya mungkin itu karena jadi jackpotnya di situ. Kalau kita beli sama teman kan ketahuan, dia mah kaosnya paling ini doang gitu. Dan harganya pasti ketahuan kan segitu. Oke. Bedanya itu sih. Selanjutnya kaos full print atau simple logo? Bingung juga ya, sama-sama suka sih dua-duanya. Mungkin tergantung dari bandnya sih ya gitu. Sebenarnya dari bandnya. Gitu. Siap. Bootleg atau official? Official dong pasti. Official, oke. Siap. Jadi teman-teman kita udah sama-sama dengerin beberapa cerita pengalaman dari salah satu teman kita di dunia perkaosan vintage, khususnya di pedagang kaos vintage yang mungkin juga udah cukup lama bergelut di dunia kaos vintage, dan bahkan dia sendiri bukan hanya menjual, tapi dia juga ada beberapa barang yang memang dia koleksi dan dia cukup menyayangi, dan bahkan ditawar pun nggak dijual ya Bang. Walaupun dia seorang penjual. Nah itu antiknya tuh ya teman-teman. Di dunia kaos vintage ini memang banyak orang-orang antik sih memang. Udah kaosnya antik, orangnya antik-antik ya. Jadi teman-teman ini mudah-mudahan ya episode kali ini juga bisa memberikan pencerahan atau informasi dan highlight baru, insight baru buat teman-teman. Dari informasi atau ceritanya seorang Bang Pendi dari Fight Back Store. Bang Pendi, thank you banget. Sama-sama. Lo udah berkenan hadir di podcast gue. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin malam ini bisa didengar sama teman-teman di dunia perkawasan vintage dan bisa sedikit banyak ngasih pencerahan buat teman-teman kita. Rasanya segitu dulu obrolan kita malam ini bersama seorang seller senior, salah satu seller senior di dunia perkawasan vintage. Teman-teman sampai ketemu di episode berikutnya. Mudah-mudahan episode berikutnya juga kita akan coba hadirin bintang tamu yang lebih nggak kalah kerennya lagi. Ya segitu dulu Bang Pendi, sekali lagi thank you banget udah hadir. Bang.
Ya, mudah-mudahan gue doain sukses buat usaha lo. Amin. Mudah-mudahan tokonya terus nambah, koleksinya juga cukup nambah. Amin. Ya, oke teman-teman segitu dulu. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, bye.